Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Ilmi. Saya akan mereview materi tentang teknik psikoterapi Gazelian yang salah satunya adalah teknik Janahaini. Teknik Janahaini ini berarti dua sayap. Nah, teknik ini berdasarkan protokol intervensi dalam psikologi. Teknik ini termasuk dalam fase Bawa'id, yaitu fase pemotivasi. Selain untuk menstabilisasi emosi seseorang, teknik ini juga dapat membantu untuk memotivasi pada diri seseorang. Nah, teknik ini terdiri dari dua set, yang salah satu setnya itu masing-masing mempunyai 3 tahapan. Set pertama, pada tahapan pertama dalam set pertama, yang pertama kali dilakukan adalah duduk dengan rileks dan tenang. Yang kedua, letakkan tangan kiri kita di bawah perut bagian kanan, letak tepatnya di liver atau hati. Di sini. Sedangkan tangan kanan kita memegang dada, tepatnya di jantung. Seperti ini. Hal ini merupakan titik katifah, yang dimana dengannya ini kita mengusap-ngusap atau menepuk-nepuk. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai muqaddimah atau pembukaan. Yang ketiga, sambil kita mengusap-ngusap, kita bayangkan, kita ingatkan lagi atas kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, atas dosa-dosa apa yang kita lakukan di masa lampau. Kita bayangkan bahwa siksa Allah akan datang dari mana saja. Kita bayangkan bahwa kita tidak sanggup menahan pedihnya siksa Allah. Perlahan kita bayangkan sambil mengucap istighfar. Oke, mengapa kita perlu mengakui? Karena dalam hadis dikatakan bahwa sumber kegelisahan jiwa adalah berasal dari dosa. Maka dari itu ketika kita dapat mengakui dosa tersebut, maka hati akan jadi tenang dan kita akan waspada untuk tidak melakukan kesalahan di selanjutnya. Next, tahapan kedua. Yang pertama, kita meletakkan tangan kanan kita di bawah perut bagian bawah. Di bagian kiri, tepatnya di usus dan ginjal. Sedangkan untuk tangan kiri kita letakkan di dada sebelah kanan, tepatnya di paru-paru. Hal ini merupakan titik katifah juga, yang dengannya kita mengusap-ngusap kembali seperti di tahapan pertama. Sambil kita mengusap-ngusap, kita ingat lagi, kita bayangkan lagi atas anugerah-anugerah yang Allah pernah berikan kepada kita, atas nikmat-nikmat Allah yang pernah Allah berikan kepada kita, atas karunia-karunia Allah yang pernah Allah berikan kepada kita. Kita bayangkan Allah tidak selalu memberi kita nikmat tanpa kita duga. Allah selalu memberi karunia tanpa kita minta. Dan Allah selalu datang kapan saja dan kita mengingat itu sambil bernafas. Kita bayangkan, kita hayati atas karunia Allah, atas nikmat Allah, atas nikmat Allah. Next, kita ke tahapan ketiga. Yang pertama kita lakukan adalah letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Begitupun dengan tangan kiri kita letakkan di dada sebelah kanan, sehingga membentuk sebuah sayap. Ketika membentuk sebuah sayap, kita usap-usap, kita tepuk-tepuk kecil sambil kita membayangkan kita rindu kepada Allah, sangat merindukan Allah sebagaimana Allah merindukan kita. Kita merindukan Allah sebagaimana kita merindukan orang-orang yang kita kasih. Dalam hal ini, dada sebelah kiri disebut dengan khauf dan dada sebelah kanan disebut dengan roja. Ini merupakan suatu cara untuk mendekatkan diri, untuk mencapai kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita masuk ke set kedua. Set kedua terdiri dari 3 tahapan pula. Tahapan pertama, kita meletakkan tangan kanan kita di sebelah kiri dada kita dan tangan kiri kita letakkan di perut bagian kanan kita. Sambil mengusap-ngusap, kita kasih tahu kecemasan kita kepada Allah. Kita berikan kecemasan kita kepada Allah. Allah, saya takut, saya khawatir, kapan pandemi ini akan berakhir, kapan COVID-19 ini akan segera hilang. Kita ceritakan, kita akui ketakutan kita akui kecemasan kita, yang itu merupakan bagian dari diri kita. Next, kita langsung ke tahapan kedua. Yang pertama, kita letakkan tangan kiri di dada kanan dan sebaliknya, tangan kanan kita letakkan ke perut bagian kiri. Seperti ini.
Dalam tahapan ini, tujuan kita adalah untuk mengungkapkan apa harapan-harapan kita, mengungkapkan apa keinginan-keinginan kita, karena sesungguhnya harapan yang disampaikan melalui doa adalah senjatanya orang mukmin. Setelah kita sudah meletakkan tangan kiri kita di dada kanan atas kita dan tangan kanan kita letakkan di perut kiri kita usap-usap lagi, kita ucapkan lagi harapan-harapan kita. Kita bilang, ya Allah, saya harap keluarga saya baik-baik saja ya Allah, semoga bencana ini akan segera berakhir ya Allah, semoga saya diberi keselamatan. Kita ucapkan terus sampai hati merasa lega. Next, kita masuk ke tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir ini cukup simpel, kita hanya meletakkan kedua tangan kita di dada kanan dan kiri kita seperti membentuk sayap. Nah, ketika membentuk sayap, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah saya, sehatkanlah saya, maafkanlah saya. Ya Allah, sehatkanlah saya, ampuni saya, maafkanlah saya. Boleh juga menggunakan bahasa Arab, Rabbik fili warhamni warfa'ni warzukni wardini wa'afini wa'afwani. Lakukan itu sampai merasa hati menjadi lega. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, dan maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan cara bicara atau sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.